Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu seni tradisi di Festival Tabur nih, bersama dengan Cisu selaku pelaku seni tradisi. Cisu, kalau Cisu sendiri melihat antusias anak muda sekarang ya dalam memeriahkan Festival Tabur itu seperti apa, Cisu? Kalau jempol ini ada 10-10. Iya. Iya. Karena seperti ini, seluruh acara festival, berapa persentase orang tua yang bisa ngisi, yang mengisi dalam acara itu? Tidak, anak-anak muda semua, rata-rata anak sekolah. Jadi antusias anak-anak muda, khususnya anak-anak Bengkulu itu bukan main lagi. Karena ya itu tadi ya, kita harus berbangga juga dengan anak-anak muda ya, karena efeknya juga itu tadi, karena ada pensi seperti apa ya, dan apa menjadi rutinitas ya, menjadi kalender tahunan Festival Tabur ini. Jadi anak-anak muda merasa bangga kalau tampil. Apalagi sekarang ini kan ada festival ada juga festival dol, tari, ya, tari dan ya. itu seluruhnya rata-rata itu kan sanggar itu melibatkan anak-anak sekolah, anak-anak muda. Sanggar pun di Bengkulu sekarang sudah mulai banyak banget ya. Banyak. Terakhir yang saya data itu di kota, cuman di kota sekitar 80 kelompok. Di kota aja 80 kelompok. 80. Dan itu rata-rata hampir 90% itu remaja, anak-anak sekolah. Kalau kita ambil hitung sedikitnya 20, itu berapa kali? Benar-benar. Ya, anak muda. Jadi memang isinya bukan main. Kalau boleh kita acungi jempol lah untuk anime anak-anak muda terhadap kesenian tradisi ini, khususnya dalam Festival Tabur ya. Karena sekarang ini sudah menjadi satu kebanggaan bagi mereka kalau bisa tampil. Benar. Baik itu di ajang festival atau pertunjukan, penampilan seperti itu. Di perlombaan pun diikut sertakan. Iya, di perlombaan diikut sertakan mereka. Itu jadi menjadi satu kebanggaan tersendiri. Karena saya juga punya sanggar. Iya. Kadang dari obrolan mereka, wah udah tabur nih Ci, ayo kita ikut lah. Oh, nggak enak kalau nggak ikut. Lain bangga. Iya mereka, dan mereka ngikut-ngikut seperti itu, anaknya itu banyak ruginya. Kenapa banyak ruginya? Mereka rugi waktu, rugi batin, kena marah-marah kan. Tapi mereka yang penting kepuasan, tapi mereka dapat kepuasan. Dan itu yang memang harus kita jaga terus dan kita pupuk terus untuk menjaga iklim mereka seperti itu. Benar-benar. Berarti sangat penting ya bagi Sangat anak muda penting. mencintai tradisi. Karena kalau ini ya. tidak, anak muda ini akan habis. Benar. Dan alhamdulillah memang hampir rata-rata juga sanggar-sanggar sekarang ini mereka dari usia dini. Jadi mulai dari anak-anak PAUD mereka sudah bentuk. Oh iya. Iya. Di Sanggar Cisu Sudah ada. ada regenerasi ada. Kami dari anak PAUD, SD, terus baru ke remaja. Jadi terus berkesinambungan. Iya. Ya, jadi mereka SMP nanti kalau sudah besar, udah remaja apa kuliah, mereka nanti di bagian seniornya lah. Ya, tapi yang kita mulai rekrut lagi yang dari kecil. Beda ininya ya. Iya. Beda pertunjukannya kalau sesuai dengan umur, Dan ya. itu memang peran orang tua. Jadi memang peran masyarakat secara keseluruhan. Memang bagi anak-anak itu orang tuanya mensupport. Benar. Mensupport artinya full mereka support. Akhirnya dari kecil mereka sudah ditanamkan rasa cinta terhadap tradisi sampai ke besar. Saya mungkin dari dulu, dari kecil dia ikut, sekarang anak dia yang ikut. Sudah berapa? Dari dia yang ikut sampai dari dia kecil. Dari dia kecil SD ikut, terus sampai mereka ya sebatas ininya kan, terus mereka berkeluarga. Sekarang anaknya yang ikut. Berarti bibit-bibit pelaku seni ini Iya. mulai banyak ya Iya. kan. Kalau sekarang kan di zaman modern ya, nggak takut nih misalnya dengan adanya zaman modern yang tradisi kebarbaratan masuk nih, terganggu nggak dengan tradisi yang ada di Bengkulu? Kalau dulu kita punya kekhawatiran gitu, tapi enggak Ternyata ada pengaruh sama sekali. Iya,
kadang-kadang mereka anak-anak sekarang ini kan lebih kreatif. Anak-anak band justru sekarang ini lebih ke sanggar, lebih ke tradisi. Kenapa? Mereka bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapat di band, dan itu menjadikan satu karya yang berbasic tradisi menjadi lebih bagus, lebih indah, lebih wah. Dan itu kelebihan anak-anak sekarang. Contoh, mereka dalam mengembangkan pola-pola pukulan dol itu sendiri sekarang mungkin saya udah nggak bisa lagi ngikut sekarang. Mereka kreativitasnya bukan main. Mereka kreasikan sendiri. Iya, cuma mereka memang perlu penyaluran. Ya, kalau bisa ya bukan sekedar cuma festival tabur, ya ada banyak festival-festival lain untuk karena untuk menjaga mereka, kecintaan mereka terhadap tradisi. Tapi sebenarnya acara pentas seni sendiri ya di Bengkulu ini banyak nggak sih wadah-wadahnya bagi para sanggar ya? Yang jelas memang ada semacam terkonek. Ya. Karena anak-anak pensi itu belajar pasti di sanggar, dan rata-rata anak-anak pensi itu ya anggota sanggar biasanya. Anak-anak sekolah itu anggota sanggar. Jadi memang nggak bisa dipisahkan. Artinya memang ada semacam akhirnya ini berjalan secara bersamaan. Iya, antara program pemerintah dan kehidupan di sanggar juga berkesenian pada umumnya. Berarti disupport ya sejauh ini? Iya, disupport betul. Tantangannya nih Cik Su sejauh ini sebagai pelaku seni sendiri ya? Pertama tantangannya itu tadi penyaluran. Artinya kalau pensi itu jelas mereka akan pentas di sekolah, tapi untuk di sanggar mereka perlu tempat penyaluran, bukan cuma untuk latihan. Artinya mereka setelah latihan ini akan nampilkan di mana. Jadi memang harus pemerintah daerah khususnya kita di Bengkulu lebih memperbanyak event untuk penyaluran itu. Dengan banyaknya event, tentu ini akan lebih berkembang dan lebih bagus, dan akan tetap memupuk rasa cinta generasi muda terhadap seni tradisi. Baik. Memang wadah ini sangat diperlukan ya. Sangat diperlukan. Ya. Percuma latihan terus tapi tidak ada. Iya, sedih ininya juga bukan cuma itu, artinya secara ini ya biasanya pengelola sanggar yang saya ketahui tadi mereka itu menengah ke bawah, jadi mungkin perlu juga ada perhatian dari pemerintah. Mungkin bantuan alat buat mereka. Ya setahu saya itu tadi pengelola sanggar ini kan banyak, malah mungkin berapa persen itu yang di bawah. Jadi mereka untuk memenuhi kebutuhan, mereka punya kreasi, mereka punya semangat, mereka punya tekad, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk membeli alat. Mungkin itu. Baik. Perlu ada perhatian dari pemerintah. Ya. Baik, Cisu, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita yaitu seni tradisi di Festival Tabur. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.